Sehari cosplay jadi Kang Kebon di kafenya suami. Hai gimana kabarnya kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun. Kali ini di pagi yang cerah aku mulai dengan membersihkan rumput-rumput yang panjang ini guys, menutupi taman yang sudah agak tinggi. Nah kali ini aku lagi bantu suami aku di kafenya dia guys. Tamannya mau ditata katanya karena rumputnya sudah pada tinggi. Cafe shop yang bernama Santai Kawan Kopi. Kalian bisa cek di Google, di situ ada lokasinya di Jalan Garuni 3. Nah, lokasinya di dekat dengan kampus Sekolah Teknologi Tinggi Nuklir, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, atau juga di situ ada kampus Atmajaya Kedokteran. Nah, ada namanya Santai Kawan Kopi. Kalian bisa mampir ke situ ya guys, kalau kalian yang di Jogja. Dan buat teman-teman yang sudah melarisi, terima kasih banyak. Oke deh lanjut, kita dengan beres-beres dengan taman ini ya guys. Suami aku lagi berjibaku dengan potong rumput karena memang rumputnya sudah pada tinggi guys, dan ini sayang banget kalau tidak dirawat. Nah di sini tuh ada kerikil-kerikil kecil yang memang sengaja ditaruh di situ, tapi sudah tertutup oleh rumput. Saatnya kita bersihkan guys dan ditata ulang sehingga terlihat mana bekas rumput, batas rumput yang bagus, rumput gajahnya dan juga kerikilnya. Ini aku dari tadi ngomong nyerotos banget ya guys, sampai berisik mungkin suaranya. Maaf ya guys, terlalu bersemangat. Nah ini aku voice overnya tengah malam, jadi sepi banget, yang terdengar cuman suara ronda bapak-bapak gitu di luar sana. Jadi ya udah, kita bebas untuk ngoceh-ngoceh kan. Nah ini ceritanya aku lagi basmi nyebutin rumput guys. Ini sudah tinggi banget, banyak rumput-rumput yang tidak pada tempatnya. Jadi memang ini ditanami dengan rumput gajah. Nah rumput gajahnya sudah ketutup sama rumput-rumput benalu yang memang tidak ada sebelumnya tuh loh guys, sudah pada tinggi. Ini sayang banget kalau kita tidak tata, nanti malah jadinya udah kayak apa ya namanya ya, bukan sabana sih, udah kayak kebun ilalang malah ya guys. Nah suami aku udah gemes banget pengen tamannya bersih lagi katanya. Ya udah, setelah kita diskusi mencari orang untuk bersihin kan nggak mudah juga guys, di sini ternyata susah. Ada juga yang bisa bersihin tapi cuma sekedar nyapu aja, sedangkan rumput-rumputnya masih terus bertumbuh tinggi, nggak dibasmi lagi, emang serangga ya, nggak dipotong maksudnya. Ya udahlah, daripada banyak mikir banyak cincong, itu mah gampang aku bilang ya kan, namanya nyebut rumput doang mah kecil, lagian ini nggak seluas halaman ladang di kebun kan. Ya udahlah, kita berangkat aja atau bersihin. Dan beneran ternyata seru guys, karena aku juga kebetulan hobinya menanam-nanam gitu kan ya, berhubungan dengan tanaman. Jadi malah aku kayak dilepas liarkan begini tuh happy guys, menemukan hobi kembali. Dan ini lebih luas areanya ya kan. Ternyata nggak sia-sia gitu kan, aku kecil di kampung itu ya, sekolah aku kan di kampung, itu suka ada kegiatan mencangkul gitu. Terus kayak gini, nyiangin rumput, kalau orang Sunda bilang mah ngoret gitu kan. Itu ada guys pelajarannya, jadi setiap hari Sabtu itu pelajarannya ngoret. Serius, kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi bercocok tanam gitu, kita nyangkul, bawa benih gitu kan, bawa parang untuk bersihin ladang. Serius aku, zaman sekarang masih ada nggak ya? Ya mungkin lebih elit ya, kalau sekarang di sekolah-sekolah swasta itu ada yang namanya hidroponik lah, nanam sayur lah, apa gitu kan, lebih modern dikemasnya. Iya, aku juga pernah atau zaman waktu kecil di SD ya, menanam-nanam begitu. Ya ternyata ada manfaatnya juga guys ngalaminnya, ini kepake juga nih. Dan gak perlu juga ya menggunakan titel sarjanaku. Ternyata skill ngoret waktu SD malah bisa dipakai di dunia nyata guys. Untung ini udaranya sejuk dan juga seduh guys, walaupun memang di bagian yang panas tuh ya ampun nyengat banget panasnya. Ini harusnya aku pakai lengan panjang, yakin dia pasti belang tuh gosong. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah.
jatuh tuh jadikan bersih kayak gini. Ih, sedap deh dilihatnya. Jadi kayaknya satisfying gitu loh guys. Apa yang kita lakuin bisa dilihat langsung hasilnya. Dan area yang luas ini juga bisa bersih kembali dan tertata ya. Jadi tidak terlihat kumuh karena tumbuhannya sudah pada tidak terawat. Ini masih pagi jam setengah 10-an guys, tapi mataharinya udah nyengat banget. Jadi cafe shopnya masih belum buka. Karyawan kami itu datangnya jam 10-an, biasanya pun belum datang pelanggan ya, karena jam 10 itu baru prepare, biasanya pada ngepel, beresin ini itu, cuci ini itu. Jadi mempersiapkan dulu gitu kan. Mulai ada pengunjung itu biasanya mulai jam 11 ataupun pas jam makan siang guys, mereka biasanya mulai pada berdatangan. Itu pun yang banyak tuh mahasiswa biasanya untuk nugas ataupun sekadar mampir mau kuliah ataupun pulang kuliah. Jadi kami sengaja datang agak pagi biar suasananya masih kosong guys, biar bebas gitu kan, mau motong-motong rumput gimananya tuh nyapu-nyapu di belakang, tidak ada yang terganggu. Dan biasanya kalau siang begini customer lebih banyak di ruangan yang di AC sana guys, tidak ada yang di outdoor. Yang di outdoor ini biasanya mulai ramai kalau sore hari menjelang maghrib karena memang udaranya udah sejuk dan teduh. Nah, jadi kami merasa bebas di sini, tidak terganggu ataupun malah pengunjungnya yang terganggu dengan kami ya. Jadi sangat lihat-lihat waktu ya guys kalau mau bersihin di sini tuh biar tidak mengganggu rutinitas para pelanggan dan juga pekerja yang di depan. Omong-omong tentang lokasinya ya, berada di SCBD-nya Jogja guys. SCBD yaitu Seturan, Babarsari, Catur Tunggal, dan Depok. Itu kawasan-kawasan elit. Elit maksudnya kawasan ramai di mana terdapat banyak banget kampus dan juga kos-kosan mahasiswa guys. Nah, jantung kehidupan Jogja itu ada di mahasiswanya itu guys. Jadi di sini banyak banget cafe shop, rumah makan, kos-kosan, apartemen, terus laundry dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa. Di dekat cafe shop ini juga ada kampus guys, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang udah aku sebutin tadi. Jujur aku aja baru tahu kalau ada sekolah tinggi nuklir di sini guys. Jadi itu meneliti tentang nuklir kali ya. Ada kampus baru ya dari Atmajaya jurusan kedokteran. Sebelumnya kan belum ada ya. Nah, sekarang sudah ada jurusan kedokteran di kampus Atmajaya. Itu bangunannya besar, tinggi, bagus banget guys dan luas. Kalau lihat para mahasiswa lewat gitu kan, jadi flashback inget aku zaman dulu kuliah di sini. Itu beda banget guys. Ya maklum, aku kan kuliah angkatan 2004 ya. Udah jadul banget kan kelihatan umurnya. Iya, dulu tuh kami sebatas nongkrong itu ya di Burjo, di warkop gitu kan. Real warkop beneran, warung kopi. Nah, kalau sekarang ini cafe shop gitu loh, beda banget. Dulu kami paling mahal itu mengeluarkan uang 15.000, 10.000 gitu kan untuk nongkrong di Burjo atau di warkop. Ini harga segelas kopi aja itu 25.000 apa 30.000 gitu kan, minimal guys. Itu baru kopinya doang, belum jajannya, belum ini ono, ya ampun. Tapi alhamdulillahnya bagi kami yang punya toko coffee shop kayak gini, bersyukur didatengin mahasiswa yang loyal dan royal ya. Apalagi generasi-generasi sekarang memang standarnya sudah beda guys. Mereka untuk mengerjakan tugas aja itu di coffee shop, karena selain juga banyak internet juga kan nyaman gitu kan buat mereka bisa sekalian hangout. Kalau nggak punya cafe shop nggak akan tahu ternyata pergaulan di dunia kalangan orang-orang mahasiswa itu udah beda banget guys. Jadi ada beberapa genre gitu ya, ada beberapa level yang datang ke cafe shop, mulai dari level pakaiannya, level hobinya, itu bisa kelihatan guys. Juga level bawaannya itu kelihatan banget. Kalian bisa langsung ngeliat gitu lah ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, merek apa yang mereka pakai, juga hobinya apa, juga barang-barang yang dibawa tuh apa. Itu kelihatan banget guys, ada level-levelnya. Ada yang memang pergi ke cafe shop itu untuk apa ya nama, uji nyali, bukan uji nyali, apa ya, ajang untuk kayak show up gitu loh, menunjukkan ini loh gue. Ada yang kayak gitu, ada yang memang murni nongkrong. Seru deh bisa mengamati kayak gitu-gitu. Karena jadinya ngebayangin aku zaman dulu nggak kayak gitu kayaknya, tapi sudah ada mungkin ya seperti itu, cuman levelnya masih di Burjo, bukan di coffee shop kayak sekarang. Terus ya, karena aku udah punya anak nih, jadi kebayang nanti anakku kayak gitu nggak ya. Aduh, pergaulannya bagaimana ya.
Aduh, buat mama yang overthinking kayak aku, udahlah, nggak usah dulu ngayal-ngayal ke jelas. Pokoknya liatin aja rumput nih loh, udah tinggi, udahlah fokus aja ya. Kita nyekruk-cekrukin kerikil dan rumput ini dipisah-pisah biar rapi kembali tamannya. Oh iya, di cafe shop ini juga bukan cuma sekedar untuk nongkrong ngopi guys, bisa makan dan lain-lain juga, dan bisa direservasi untuk event wisudaan. Dan aku baru tahu guys, baru tahu kalau anak mahasiswa sekarang itu kalau wisuda itu mereka reservasi cafe shop. Jadi kadang di ruang belakang kami ini disewa full gitu kan, privat untuk mereka party. Jadi ada namanya farewell wisuda gitu kan, sekaligus perayaan wisudaan. Jadi mereka kadang ada yang nyewa DJ gitu kan untuk bikin acara di situ guys, serius. Jadi mereka pesan makan segala macam itu udah paketan ya guys. Memang memesan untuk berapa orang gitu. Dan di sana mereka full joget-joget gitu, party. Iya, memang bener-bener beda banget sama zaman kita guys. Maksudnya zamanku. Ya ampun, zaman sudah berubah ternyata anak muda. Ini aku udah siap-siap aja guys, karena sebenarnya ini udah azan dan juga sudah ada pelanggan yang datang. Tadi aku lihat ada yang masuk ke WC gitu kan. Jadi di depan memang sudah ada pengunjung. Jadi deh kita udahan kayaknya, lanjut lain kali ya guys. Ini aku prepare masukin barang. Tapi Pak suami bilang tunggu ya, sebat dulu. Ya udahlah, aku juga istirahat dulu ya guys. Mau duduk-duduk dulu menikmati angin sepoi-sepoi selagi Pak suami juga ngeberes-beresin barangnya, alat pemotong rumput dan lain-lainnya, roll kabel, solasi dan lain-lain. Karena tadi dia memasang colokan baru di sebelah sana. Nah iya guys, jadi di sini di tiap tiang itu ada colokan. Nah ada stop kontak gitu kan, karena memang konsepnya kan untuk mahasiswa ya, dan mahasiswa itu banyak kan bawa laptop gitu kalau ke cafe shop. Jadi biar untuk colokan laptop ataupun charger HP nanti disediakan gitu kan, di tiap tiang itu harus ada, dan lubang colokannya pun banyak banget guys. Maksudnya tuh yang 4 lubang 6 lubang gitu, karena biasanya kan mahasiswa bergerombol ya, yang dia cas itu ya HP-nya ya laptopnya, jadi kan membutuhkan banyak lubang chargeran. Nah ini lihat tamannya sudah lumayan bersih kan guys. Sebenarnya di bagian belakang sana masih belum. Ya kapan-kapan lagi deh kesini, kata Pak suami, nanti sekalian ajak anak-anak. Kalau sekarang anak-anak belum ikut. Ada sarang burung guys di situ. Anak-anak belum ikut karena ya tadi tuh masih tanggung, mereka lagi pada asik main, katanya nggak usah ikut aja. Ya udah deh kita berdua aja kesini ya kan. Nah Pak suami udah selesai nyebatnya. Sekarang kita jalan ke depan yuk guys, siap-siap untuk pulang. Sebenarnya aku pengen rekod bagian dalam guys dari cafe shop ini, tapi sayangnya sudah ada pelanggan, jadi nggak enak nanti privasi orang ya kan. Jadi kita keluar lewat samping sini. Nah kalau mau yang ke ruangan ber-AC naik lewat situ guys. Ini jalur alternatif untuk lewat belakang. Nah sampai di depan. Nah kelihatan kan guys, ini area depan. Di sini parkirannya luas banget, jadi bisa muat banyak mobil ataupun motor. Nah makanya bisa untuk berbagai event guys. Ya udah perjalanan kami pulang masih jauh guys. Dari sini ke rumah kami sekitar 40 menitan, dan kalau pakai mobil ya, kalau pakai motor bisa lebih hemat waktu, kurang dari setengah jam lah ya sudah bisa sampai rumah. Kalau pakai mobil bahkan kalau weekend kayak gini itu bisa sampai 1 jam lebih guys, karena di lampu merah ring road itu biarpun sekali lampu merah misalnya bisa berkali-kali kita berhentinya, karena baru hijau udah merah lagi, hijau kena merah lagi, kayak gitu. Merahnya 1 menit gitu kan, hijaunya cuman 15 detik guys. Nah ini udah sampai di jalan gang dekat kafe kami. Sebelah kiri aku adalah kampus teknologi nuklir guys, yang tadi aku ceritakan. Kalau di depan sana di sebelah kiri juga itu adalah kampus kedokteran Atmajaya. Jadi memang di sini lingkungan kampus guys, di situ banyak kos-kosan mahasiswa, juga fasilitas-fasilitas yang mendukung kebutuhan mahasiswa. Nah di Jogja ini kan memang ya yang menguasai perekonomian adalah hiruk-pikuknya mahasiswa. Jadi kalau pas musim hari raya ataupun libur sekolah itu sepi Jogjanya guys.
Nah, gang depan sini adalah gang Barca City guys, apartemen Barca City. Nah, kita melipir yang ke sebelah sini aja guys, karena naik motor lebih nyaman lewat sini. Kalau lewat sana, lewat depan Barca City-nya itu agak susah nanti untuk muter cari jalur pulangnya. Ini dia, kita nongol di gang sini guys, itu Jembatan Janti namanya, jembatan layang. Nah, kita akan menyeberang ke sana ya guys, di tengah hiruk pikuk mobil kendaraan di weekend ini yang super padat, meluncur menuju ke arah Bantul. Jembatan layang ini kayaknya pertama di Jogja deh guys, dari awal-awal aku kuliah ini kan. Wah gitu kan, zaman dulu liatnya keren banget, padahal sekarang udah banyak banget jembatan layang kayak gini. Udah beda zamannya. Nah, kita meluncur ke arah sana ya guys, dan mengikuti jembatan layang juga. Dari tadi bilangnya ke arah sana, karena aku nggak tahu guys mana barat, mana timur, utara, selatan. Kalau di Jogja itu petunjuk arah disebutnya sebelah barat, ke arah timur, ke arah utara gitu kan. Ya udah. Terima kasih ya guys sudah mengikuti kegiatan aku kali ini. Semoga bisa menghibur, paling tidak ya menghibur. Sampai jumpa di konten aku yang lainnya. Ya guys, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan dadah.